Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawsis samadani al-walil kutubir rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Al-Shadiri wa kulli waliyin wa waliyah qaddasallahu asrarahum wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Mahfud At-Turmusi wa ila hadrati Syekh Khalil Al-Bangkalani wa hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang wa kulli muassisina li jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ila hadrati masyayikhina min Cipasung Tasikmalaya Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat wa ila hadrati Matengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Semburu Abu Yadim Yati Banten wa Musyairah Murata wa Majahid Abdus Salam Cirebon wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi Mama Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim wa usulihim wa furuhim wa jaddatain wa ila ruhi walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i wa walidati Hajjah Lismardiyah binti Haji Abdul Majid wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada hari keempat pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, semoga apa yang sudah kita lakukan, baik puasa, taraweh, tadarrus, sedekah jariyah, dan amal-amal yang lainnya, Allah terima dan Allah tutupi segala kekurangannya. Allah berikan kita kekuatan fisik dan mental, zahir dan batin, untuk senantiasa mengisi, menghormati bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Wasyamsul Arifin, aang muda kita dari Sukabumi, ada Ustadz Naila Mufti atau Ustadz Ajib bin Antum ya di Klari, kemudian ada Jang Anwar Khairuddin di Pangasinan. Semoga banjir kemarin hanya selewat saja ya Jang Anwar, bersama Haji Nunung Nurhayati dan Haji Mumun Munayati ya, serta saudara-saudara saya yang lainnya di sana. Semoga tidak banjir. Ada Bapak Sofyan di Puncak Bogor, ada Dede Ilyas bersama ibu dokternya. Terima kasih ya Dek. Kemudian ada Abidani, Ustadz muda kita dari Panjalu, Sukabumi. Ada Merah Biru. Ada Kang Iqmal Nur di Tangerang. Ada Ustadz Farid Mawardi, KM kelas kita. Ada Abdul Wahid. Ada juga Nugroho Saputro Nyu ya, ada Ibu Elis Rosidah, ada Ibu Emak Maimunah yang hadir sambil nonton TV ya, ada Susmita, ada Ki Surya Kencana di kantor PCNU Kerawang bersama Pekong Surekong, ada Ajengan Om Komarudin di Sumedang. Ini Aki Udin belum muncul ini. Ada Novia Mawardi ya, ibu nyai dari Ustadz Farid Mawardi. Ada Teh Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid.
Terima kasih. Ada Kang Muslim Hasyanuddin MPDI, ini teman sekelas saya dulu di MAN Cipasung ya. Sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya kalau tidak salah tugasnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas fadilah zikrullah. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia yaitu Imam Abu Darda berkata, qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'marikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min i'ta'il waraq wa khairin lakum min i'ta'il waraqi wal zahab wa khairin lakum, karena diatapkan kepada khairin bi khairin a'marikum itu, min altulqu aduwakum fatadribuna anaqahum wa yadribuna a'naqakum. Tidakkah aku beritahukan kalian terhadap amal yang paling mulia, amal kalian yang paling baik, wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling bersih, artinya dijamin kesuciannya, tidak dibarengi dengan sum'ah, riya, serta ujub, 'inda malikikum, di hadapan Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, yang amal ini yang paling mengangkat, yang paling tinggi derajat di hadapan Tuhan menurut pandangan Tuhan kalian. Dan itu lebih baik amal ini daripada memberikan perak dan emas. Wa khairin lakum min antulqu aduwakum, dan juga amal ini lebih baik daripada kalian berangkat ke medan perang, maksudnya perang Harbi, berperang dengan musuh-musuh Allah sampai fatadribuna a'naqahum, kalian pukul apa itu, leher-leher mereka, maksudnya dengan pedang, wa yadribuna a'naqakum, dan mereka juga membalasnya, memukulkan pedang mereka, mengayunkan pedang mereka, menebaskan pedang mereka ke leher-leher kalian. Apa aku harus tunjukkan kepada kalian amal yang lebih baik dari semua itu? Qalu, para sahabat menjawab, wa madzaka ya Rasulullah, apa yang anda, yang panjenengan maksudkan itu wahai Rasulullah? Naon anu sarira dimaksud amal itu paling baik, paling bersih, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada perang fisabilillah. Apa itu? Kami semua pengen dengar apa sebetulnya amal yang paling baik. Qala, bersabda, menjawab Kangjeng Nabi, zikrullahi azza wa jalla daiman. Amal yang lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak, amal yang lebih baik daripada berperang di jalan Allah, amal yang paling baik di sisi Allah, yang paling bersih, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah zikrullahi azza wa jalla daiman, zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla yang maha mulia, maha luhur, maha agung, daiman, selamanya. Itulah amal yang paling baik, amal yang lebih tinggi derajat di sisi Allah, amal yang dijamin lebih terhindar dari segala sifat-sifat amal yang merusak, seperti riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya, yang derajatnya lebih mulia di hadapan Allah, yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, yang lebih baik
amal tersebut daripada bertemu dengan musuh-musuh Allah di medan perang, yaitu zikrullahi azza wa jalla daiman. Ingat kepada Allah selamanya. Ini luar biasa Ustadz Naila Muftiyah. Ingat kepada Allah selamanya itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang pada waktu sholat saja, ya, seharusnya sholat itu menjadi sarana kita aqimis sholah li dzikri, untuk mengingat Allah. Karena Allah berfirman, dirikanlah sholat agar kalian ingat kepadaku. Jadi sholat ini menjadi sarana agar kita mengingat Allah setelah beberapa saat mungkin kita melupakan Allah. Tapi ironisnya, justru ketika sholat itu sendiri kita tidak ingat Allah. Insya Allah, bagaimana hati ini akan tenang, akan tentram. Padahal ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati ini bisa tentram, bisa damai, bisa tenang. Nah, sementara ketika kita sholat pun, yang seharusnya kita mengingat Allah, malah justru kita lupakan Allah. Ya, Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Salah satu tujuannya adalah lizikri, untuk mengingatnya. Untuk mengingatku, kata Allah. Untuk ingat kepada Allah. Setelah mungkin beberapa saat kita disibukkan dengan aktivitas yang lain, yang bersifat keduniaan. Ya. Maka ketika sholat, semua aktivitas, semua kegiatan yang tadi kita lakukan, yang tadi kita pikirkan, kita tinggalkan dulu. Terima kasih atas kehadiran guru kita bersama, Sahibul Fadilah Kiai Ulil Absar Abdallah. Terima kasih, mohon doanya Gus Ulil. Nah, alhamdulillah. Saya ingat apa yang disampaikan oleh salah seorang guru saya, Al-Maghfurlah Kiai Bunyamin Syafi'i, yang juga Pak D saya. Ketika saya tanya bagaimana sholat yang khusyuk itu, beliau malah nanya, balik nanya sama saya, balik nanya, Yan, ente kalau makan ingat yang lain nggak? Ingat yang lain bagaimana, Wak? Saya bilang Wak sama Pak D saya itu. Ya, kalau lagi makan apa kamu ingat sama, mohon maaf, kotoran ayam umpamanya. Kalau lagi makan kamu ingat sama kotoran kucing nggak? Ya enggak, Wak. Saya kalau lagi makan ya saya konsentrasi bener, yang saya ingat hanya nasi, hanya jengkol, hanya apa itu pete, hanya apa yang sekarang ini ya rendang, ya istri saya masak rendang sapi ini, ya, Gus Ulil ya, hanya rendangnya saya ingat, hanya itu saja. Ketika saya makan, yang saya ingat yang ada di hadapan saya ya nasi, ya lauk pauk, ya lalaban, jengkol, pete, dan lain sebagainya. Ya demikian juga ketika kamu mau sholat, kata wah saya, ketika kamu sholat, maka jangan ada dalam pikiranmu pekerjaan yang lain, aktivitas yang lain, kecuali sholat itu sendiri. Takbir, bacaan Fatihah, bacaan surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ya itu saja yang kamu ingat itu. Gak boleh kamu ingat yang lain-lain. Itulah yang sesungguhnya, sejatinya pengertian khusyuk dalam sholat. Ya, beliau mengumpamakan ketika kita buka puasa, tidak ingat yang lain kecuali yang ada di hadapan kita saja. Allah menyuruh kita untuk sholat itu, salah satu tujuannya agar kita semua ingat kepada Allah. Setelah sekian lama mungkin hati kita disibukkan dengan yang lain, pikiran kita dilupakan kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Maka Allah perintahkan kita untuk sholat, supaya
kita mengingatnya. Maka pantas seorang sufi besar, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandarani. Kalau Gusmus, ya Mbah Yai Mustafa Bisri, beliau bilang bukan As-Sakandari tapi Al-Iskandarani. Ya. Karena dinisbatkan kepada Iskandariyah, tempat beliau wafat, mukim terakhir setelah beliau berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, ke kota yang lain. Beliau pelanjut, ya mohon maaf, bukan Abil Hasan Asyadzili. Beliau ini Syekh Abil Hasan Asyadzili ini salah satu muridnya dari Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi murid cucu lah, karena Syekh Abil Hasan Asyadzili punya murid Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi punya murid Syekh Abil Hasan Asyadzili. Tiga-tiganya dimakamkan di Iskandariyah. Ya, Iskandariyah itu berada di Mesir, ya, di Afrika. Katanya Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau benar-benar tadarru kepada Allah. Ya Allah, aku ini orang yang bodoh di saat aku pandai. Aku orang yang lupa di saat aku ingat. Aku orang yang sangat fakir di saat aku punya. Jadi ketika kita sedang berzikir saja kepada Allah, seringkali kita melupakan Allah. Ya, kalau Syekh Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, termasuk ya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengucapkan itu hanya tawadhu saja, hanya rendah hati saja, ya. Tetapi kalau kita kan memang betul sekali, jangankan sedang tidak zikir, sedang berzikir saja kita malah melupakan Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka tidak sedikit pun terbayang kebesaran Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka tidak sedikit pun kita merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar. Ketika kita lakukan ruku' dan sujud, kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Tidak terbayang sedikit pun keagungan Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tidak terbayang dalam pikiran kita keluhuran Allah, ketinggian Allah, ketinggian derajat Allah, kemuliaan Allah. Malah yang diagungkan itu adalah diri kita sendiri. Itulah yang kita rasakan, yang saya rasakan khususnya. Ya Allah, bagaimana kita tidak melupakan Allah di saat kita lupa. Dan di saat kita zikir saja kita melupakan Allah. Maka zikrullah azza wa jalla daiman, kata Kanjeng Nabi, mengingat Allah selamanya, itu pahalanya, itu merupakan amal yang paling baik. Pahalanya lebih baik daripada bersedekah dengan perak dan emas. Pahalanya lebih baik daripada berperang di jalan Allah dengan musuh-musuh Allah yang harabi, yang nyata, yang memerangi kita. Ya, maka tentu zikrullah azza wa jalla daiman, ingat kepada Allah selamanya, ini ya kelasnya memang kelas al-arifina billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kenal kepada Allah, sehingga hatinya tidak sedikit pun melupakan Allah. Makanya ya sesuai dengan firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka para wali, para salafus salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, bolok-boloknya Allah, dawuhe Gusmus, wali itu boloknya Allah. Para wali Allah tidak sedikit pun galau, tidak sedikit pun risau, tidak sedikit pun ada rasa ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa takut. Ya, karena memang hatinya terus-terusan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang membedakan mereka dengan kita. Ya, kalau kita sekali lagi, ya berbeda jauh kondisinya ya. Sangat kontradiktif kalau seorang wali itu di saat mereka memikirkan, mohon maaf, disibukkan dengan aktivitas yang lain yang kayaknya aktivitas ini kelihatannya itu aktivitas dunia, misalnya berdagang. Para wali itu berdagang, kemudian ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, ya sesuai dengan skill yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Tapi hatinya ini nggak pernah sedikit pun ikut terbawa oleh aktivitas yang dilakukannya. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi kalau seorang sufi itu kalau masih hidupnya di tengah lautan sendirian atau di tengah hutan sendirian, kemudian dia bisa uzlah, bisa melupakan selain dari Allah, dia hanya fokus ingat kepada Allah, zikrullah selamanya, itu nggak aneh, kata Gus Dur. Justru sufi yang ketaekan lah namanya ya, yang sudah sampai derajat al-arifuna billah, makrifat kepada Allah, dia tidak mengenal tempat, tidak mengenal situasi dan kondisi, hatinya selamanya ingat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada Allah di hutan, ya wajar, karena memang gak ada tantangan. Tapi orang yang ada di mall, orang ada di pasar, orang ada di gedung pencakar langit, tetapi hatinya ingat kepada Allah, itulah berarti sudah tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi kendala yang bisa menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan para sufi besar itu, pada akhirnya beliau ini akhirnya setelah uzlah beliau kembali ke kota. Lihat saja Imam Ghazali qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Lihat Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, beliau tinggal di Baghdad. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, beliau juga walaupun orang Jailan tetapi akhirnya beliau mukim di Baghdad sampai wafatnya di Baghdad. Ya, kemudian juga Syekh Abil Hasan Asyadili juga dari satu kota besar ke kota besar lainnya. Jadi nggak ada sufi itu pada akhirnya tinggalnya itu di kampung banget, sehingga dia tidak dikenal orang, nggak ada. Sufi-sufi besar itu terutama para wali yang derajatnya waliul kutub ya, karena wali ini kan banyak levelnya. Level tertinggi ya wali kutub, itu rata-rata mereka tinggal di kota, satu kota besar ke kota yang lainnya. ya termasuk wali-wali di Indonesia juga sama, yang di Surabaya, yang di Cirebon, di kota-kota besar saja. Ya, jarang wali yang ada di kampung-kampung ya. Jemaah Facebook rahimakumullah. Demikian juga para ulama besar. Imam Syafi'i lahir di satu kota dari satu kota mencari ilmu di Mekah, kemudian berangkat ke Madinah. Setelah puas di Madinah beliau berangkat ke Kufah, kemudian berangkat ke Basrah, berangkat ke Baghdad, akhirnya berangkat lagi ke Kairo, ke Mesir sampai akhir hayatnya di sana. Jadi satu kota ke kota yang lain, ya. Demikian juga Imam Maliki dan para imam-imam besar lainnya. Mereka itu jarang yang ada di kampung ya. Aduh, Masya Allah. Pantesan kiai-kiai kita itu ya setelah tinggal di kampung ya akhirnya ke kota-kota juga akhirnya.
Jadi zikrullahi azza wa jalla daiman itu merupakan amal yang paling baik, amal yang lebih bersih, lebih terjamin dari riya dan sum'ah, amal yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada berjihad, berperang di jalan Allah, maksudnya perang Harabi. Nah, itulah zikrullahi azza wa jalla daiman, mengingat Allah selamanya. Ya, orang mah bisa ingat ke Allah salilana, tidak bisa selamanya. Ya, waktu-waktu tertentu, ketika kita sedang sholat, ketika sedang baca Quran, pegang tasbih, baca istighfar, baca sholawat, ya, baca tahlil, nah, maka pikiran kita usahakan jangan ingat kepada yang lain, tetapi konsentrasi kepada apa yang kita bacakan. Kalau kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka hal-hal yang lain yang selain dari Allah lupakan, semuanya lupakan. La mawjuda bihaqqin fil wujud illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, la maqluba bihaqqin fil wujud illallah, dan lain sebagainya. Ya, usahakan ketika kita sedang lisan kita berzikir, maka hati kita juga ingat kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nyapa perihen atuh, kalau kata orang Sunda begitu. Ketika kita sedang melupakan Allah, sedang beraktivitas yang lain, kita sedang pegang kendali setir, sedang pegang stang motor, sedang ada di hadapan komputer, kita tidak ingat Allah, ya wajarlah yang kita hadapi kehidupan aktivitas yang bersifat keduniaan. Ya lagi pegang tasbih, lagi ruku, lagi sujud, lagi sholat, ya jangan melupakan Allah. Kita kan sedang berhadapan dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelumnya juga kita ucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, yang begitu agung, yang begitu mulia. Jadi ucapan yang kita zikir yang kita ucapkan ketika sholat itu memang sudah proteksinya, proteksi akhirat ya, proteksi zikir terus ya. Jadi bukan dari susunannya ya, karena semua bacaan sholat itu maksur semuanya berasal dari Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beda-beda redaksi sedikit dengan madhab-madhab yang lain, tetapi intinya sama. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya itu harus berbarengan dengan hati kita, berbarengan dengan pikiran kita. Kecilkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Aduh, tak terasa ya, sebentar lagi azan maghrib segera berkumandang. Kalau tidak salah, untuk wilayah Karawang dan sekitarnya itu jam 17:52 atau jam 6 kurang 8 menit ya. Saya kira juga di Jakarta mungkin 53 menit atau 54 menit, atau di Bandung, ya Karawang itu antara Bandung dengan Jakarta lah ya, beda-beda 1 atau 2 menitan saja. Jemaah Facebook rahimakumullah, tak terasa sudah setengah jam saya bersama Ustadz Naila Mufti, ada Ibu Aisyah Nafis, ya, ada juga Pak Haji Iskandar, ada Agus Umam di Banten, ada Kincir Saifi, aduh, kemudian ada Kang Yudi Triyono, ada siapa ini, Dudi Rustendi,
Kang Herman Priyatna, Ibu Tanti Tarsiah, ada Eba Priyadi Absor, ya, ada Ustadz Kamarudin Abdullah, ada Imam Mukhtar, ada Dan Hamdani, PT CP Makbularis, kemudian ada Siti Sophia, alhamdulillah ada Al Afghani, ada Mas Tio, ya. Ini kalau guru kita Gus Ulil Absor Abdallah hadir, maka yang hadir lebih banyak dari biasanya, ya, karena guru kita, guru saya, guru kita semua Kiai Ulil Absor Abdallah ini luar biasa. Kalau pengajian di Facebooknya itu, alhamdulillah malam pertama kemarin sampai 1.400-an ya kurang lebih itu yang live. Maka saya mengajak kepada Mang Din Mulyana, Ustadz Om Komarudin, dan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Naila Mufti, setiap malam kita hadir bersama Gus Ulil Absor Abdallah, seorang intelektual muda NU yang alim, yang allamah, yang menerangkan dua kitab Imam Ghazali dengan khas pesantren, tetapi tidak kehilangan substansi dari dari cara berpikir Gus Ulil Absor Abdallah yang tajam sehingga mudah dimengerti, ya. Maka setelah sholat tarawih nanti jam 9 sampai jam 10 Gus Ulil Absor Abdallah hadir di akun Facebook beliau Ulil Absor Abdallah. Kalau ngaji ya sama Kiai NU yang beneran, sama Gus Ulil, sama Gus Baha, sama Gus Reza, Gus Kausar, Gus Koyum, ya. Kalau yang mau lebih gergerannya, yang lagi naik daun, Gus Miftah umpamanya. Ini silakan, pokoknya yang Kiai-Kiai NU lah. Jangan ustadz-ustadz yang abal-abal, yang nggak pernah ngaji di pesantren, yang hanya kenalnya Syekh YouTube dan Syekh Google, ya. Jangan kepada mereka kita berguru, tetapi guru-guru kita adalah mereka-mereka para kiai yang benar-benar alim allamah, yang bisa membaca kitab kuning, ya, kitab gundul, yang di dalamnya adalah pendalaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, saya ajak Anda nanti bergabung bersama Gus Ulil Absor Abdallah pada setiap malam jam 21 sampai jam 22. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Kita berdoa semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarrus kita, sedekah jariyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa tadarrusana wa tadarru'ana wa takhashu'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.